Morning, Small Listeners dari Fletchers. Mungkin ini menjadi satu lagu yang mengingat ya bahwa saat ini kita gimana gitu kondisinya ya. Apakah sedang lelah ataukah sedang capek gitu ya. Kalau kita sakit demam, terus juga mungkin sakit perut gitu ya, kita bisa ke dokter. Tapi kalau bicara tentang healing ataupun penyembuhan mungkin dari hal-hal yang kita lalui setiap hari, siapakah yang bisa mengobati dan makna healing ini sebenarnya seperti apa di zaman sekarang? Karena banyak yang jadi, mengeneralisir makna healing itu sendiri. So, pagi hari ini kita akan membahas secara tuntas dalam Smart Happiness tentang healing. Dan kami ucapkan selamat pagi semua listeners, selamat, menjalani hari Jumat terakhir di bulan Oktober, nggak kerasa ya, sudah hampir memasuki bulan November dan hampir memasuki akhir tahun, tapi yang pasti semoga semangatnya bisa tetap full sampai dengan akhir tahun. Dan pagi hari ini kita akan mulai hari dengan berbincang pastinya bersama the one and only motivator nasional and leadership kesayangan kita semua, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana, Pak Arfan? Gimana Ya, untuk luar biasa minggu bahagia terakhir nih. ya? Luar Minggu biasa terakhir. bahagia dan Oke. nggak terasa ya, tahun 2023 ini tinggal 2 bulan lagi Bulan ya. lagi, betul. Kayaknya semuanya terasa cepat gitu ya. Dan Betul. mungkin kalau kita bayangin cepatnya pace di tahun ini, mungkin banyak yang bilang, kayaknya saya butuh healing nih gitu ya. Apalagi udah mau mendekati akhir tahun ya. Biasanya udah cek-cek Betul. nih di travel agent, Ya, promo-promo, ya. terus juga Airbnb dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahas tentang konsep healing itu sendiri, Pak Arfan, monggo dijelaskan dulu lagu yang menurut Audrey ini cukup menarik ya yang dibawakan oleh Fletcher. Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Lagu ini dibawakan oleh seorang penyanyi pop ya dari Amerika yaitu Fletcher ya. Dan lagu ini bercerita tentang pengalaman seseorang yang sedang dalam proses penyembuhan gitu ya. Dan dia kemudian dia pernah mengalami sebuah trauma, jatuh berulang kali dalam hidupnya. Kemudian dia kayaknya ini nggak bisa nih, saya harus healing nih, dia bilang begitu ya. Jadi dia bilang begini, I've been feeling inside out in my feelings, upside down on the sailing. Ya, aku telah merasakan terbalik-balik dalam perasaanku, gitu ya. Jadi ini dia agak cukup dalam nih kelihatannya ini ya. Jungkir balik di langit-langit, ya. I'm finally breathing. Aku akhirnya bisa bernafas. The smoke ain't gone, but it's clearing. Asapnya belum hilang, tapi sedang dalam proses menghilang. I ain't there yet, but I'm healing. Aku belum sampai ke sana, tapi aku dalam proses penyembuhan. Nah, itu dia. I ain't there yet. Aku belum sampai di sana. Terus caranya gimana? Dia bilang, inhale, tarik napas, exhale, on repeat, ya. Tarik napas, hembuskan, berulang-ulang, gitu. Lately, it's so hard to breathe. Akhir-akhir ini sangat sulit untuk bernafas. Tuh, bayangkan gitu ya. Untuk bernafas saja sangat sulit ya. Falling about million times, terjatuh jutaan kali. It's a miracle I'm still alive. Sebuah keajaiban, aku masih hidup. No one said that it was easy. Tidak ada orang yang menganggap itu mudah. Tyrant piece the broken pieces. Mencoba menyusun serpihan yang hancur. But that's the shit I'm working on. Ya, tapi itulah yang sedang aku kerjakan. The journey is a work of art. I can erase all the things that I've done. Perjalanan itu adalah sebuah seni. Aku tidak bisa menghapuskan semua yang telah kulakukan. But all the mistakes made me who I've become. Nah, ini juga penting nih, Audrey. Tapi kesalahan itu telah menjadikan aku seperti aku saat ini. Ya, I've been feeling inside out in my feelings, upside down on the sailing. Ya, aku telah merasakan terbolak-balik dalam perasaanku, jungkir balik di langit-langit. I ain't there yet, but I'm healing. I ain't there yet, but I'm healing. Aku belum sampai di sana, belum sampai pada penyembuhan, tapi aku sedang dalam proses penyembuhan. Yes, Itu oke. dari Fletcher.
Yes, itu dia dari Fletcher, semua listeners. Mungkin setelah mendengar maknanya ya, mungkin kita pernah jadinya berpikir, oh kayaknya aku pernah ada di momen seperti itu gitu. Tapi kita perjelas dulu Pak Arfan supaya tidak apa ya, tidak blunder gitu ya. Karena ngomongin tentang healing ini masih banyak persepsi yang menurut Audrey sendiri ini miss gitu ya. Proses healing itu bukan sekedar traveling, bukan sekedar kabur dari masalah gitu ya, tapi ya kita menghadapi mungkin trauma-trauma ataupun ketakutan gitu ya. So, makna healing sendiri yang akan kita bahas hari ini tuh sebenarnya seperti apa Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi healing ini kan adalah sebuah kata yang sangat ngetren ya akhir-akhir ini. Dan healing ini paling banyak digunakan oleh kalangan muda, generasi Y dan generasi Z gitu ya, generasi milenial gitu ya. Nah, yang menarik kemarin ini, saya kan setiap hari Jumat itu kan selalu bikin, kalau mau smart happiness itu kan bikin poster ya. Betul. Bikin poster supaya saya bisa taruh di Instagram. sosial media ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan itu juga yang kemudian kita sebarkan kepada klien-klien kita gitu ya. Ya. Nah, yang menarik waktu mendesain poster ini, kan saya minta sama tim saya kan, Mhm. tolong dong desainin poster eh, yang temanya healing gitu. Ya. Dan saya kaget gitu ketika saya dikasih posternya itu, ini Pak posternya udah jadi gitu. Saya lihat ternyata poster orang liburan gitu. Oke. Ya udah siap dengan koper dan sebagainya, ada pesawat terbang, ada tempat-tempat wisata gitu. Saya bingung, kok healing itu liburan ya berarti ya? Ya. Dan saya baru sadar gitu bahwa kata-kata healing ini adalah kata-kata yang sering disalah tafsirkan gitu. Ya, healing itu bukan liburan gitu ya. Healing itu bukan bukan liburan gitu, tetapi healing itu adalah sebuah proses penyembuhan. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau liburan ya holiday namanya, bukan healing gitu ya. Healing itu adalah sebuah proses penyembuhan. Nah, pertanyaannya proses penyembuhan itu diperlukan kenapa? Kenapa kita perlu healing? Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Arfan boleh ya? Oke. Oke, kenapa kita butuh healing gitu ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi mungkin small listeners juga yang merasa kita juga butuh healing, kira-kira kondisi seperti apa gitu yang menentukan kita tuh sudah butuh healing ya? Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau mungkin Anda punya cara healing sendiri versi Anda, silakan juga boleh share di channel YouTube kami juga boleh di Radio Smart FM 959. Kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Listeners, yang paling tahu kondisi hidup kita, kondisi tubuh kita, jiwa raga kita itu pastinya kita sendiri gitu ya. Dan mungkin kita juga bisa menjadi salah satu dokter lah ya untuk diri kita. Tapi harus tahu dulu gitu ya, harus aware dulu kenapa gitu ya, ataupun apa yang menyebabkan kita butuh healing. So mungkin kita lanjut lagi nih Pak Arfan. Ya. Mungkin why-nya ini kenapa? Boleh dijelaskan lebih lanjut, silakan. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, tim saya mendesainkan poster healing itu ternyata liburan gitu. Yes. Saya bilang, kok liburan sih? Emangnya apa Pak? Katanya gitu. Wah, ini salah besar ini. Kok Ya. healing itu liburan? Liburan itu holiday, bukan healing gitu Yes. ya. Jadi healing itu adalah sebuah proses penyembuhan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita perlu sebuah proses penyembuhan? Karena kita mengalami sebuah gangguan psikologis gitu ya. Gangguan psikologis itu bisa dalam bentuk peristiwa di masa lalu yang menimbulkan luka, ya orang menyebutnya luka psikologis atau luka batin gitu ya. Dan itu membekas gitu di dalam diri kita sehingga menghambat efektivitas kita, menghambat pertumbuhan kita sebagai seorang manusia yang sehat secara mental gitu, yang mestinya bisa tumbuh, berkembang, mengatasi stres misalnya ya, bisa menjadi orang yang percaya diri gitu ya, Oke. sebagainya. Itu menjadi terhambat gitu. Gitu ya, karena ada pengalaman masa lalu yang membekas, sebuah luka psikologis atau sebuah trauma gitu yang harus disembuhkan gitu. Nah, itu yang namanya kita membutuhkan healing. Jadi healing itu bukan, kan seringkali orang sekarang gini ya, apalagi generasi milenial gitu ya, Betul. generasi Z maksud saya ya. Yes. Saya nggak tahu nih, Audrey nanti correct me if I'm wrong ya, Iya, karena Audrey kan bagian juga dari generasi Z ya. betul. Jadi dikasih feedback sama atasan sedikit gitu ya, misalnya agak disentil dikit sama atasan gitu, atasan ngomongnya suaranya agak tinggi dikit gitu, kemudian
langsung merasa baper misalnya gitu ya, kemudian aduh weekend ini aku harus healing nih weekend ini gitu. Itu sudah menjadi kosakata gitu. Seolah-olah eh, dikasih masukan sedikit saja yang membuat kita tidak nyaman harus healing. Ya, kemudian ada klien yang komplain gitu ya. Ini servisnya nggak sesuai nih dengan yang dijanjikan, gini 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 gitu. Ya, kemudian kita merasa nggak nyaman, kemudian kita bilang sama teman kita, aduh, eh, besok pagi gue harus healing nih, gitu. Nggak bisa nih kalau kayak gini, gitu. Ya, nggak capai target, ya nggak dapet reward, misalnya gitu ya, tahu-tahu, kemudian merasa nggak enak, kemudian healing. Jadi itu terlalu exaggerating gitu, ya, membesar-besarkan. Kalau kayak gitu itu nggak perlu healing gitu. Ya nggak perlu healing yang kita maksud itu. Mungkin kalaupun itu disebut healing, itu healing yang kecil saja gitu, bahwa dalam diri kita ada sebuah perasaan tidak nyaman gitu kan ya. Perasaan tidak nyaman itu kan yang sering kali kita bahas sebagai uncomfortable emotion, ya kan? Karena seperti yang selalu saya bilang, semua emosi itu positif, nggak ada itu yang namanya emosi negatif. Yang ada adalah comfortable emotion dan uncomfortable emotion. Nah, yang seringkali membuat kita itu mengatakan, kayaknya gue harus healing nih sekarang, itu adalah yang namanya uncomfortable emotion. Apa itu uncomfortable emotion? Emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Seperti apa? Sedih, misalnya ya. Kecewa, itu kan tidak menyenangkan ya. Marah, eh, bersalah, misalnya. Merasa takut, merasa khawatir, merasa nggak pede, gitu-gitu ya. Nah, itu semuanya adalah uncomfortable emotion, gitu ya. Nah, kalau kita mengalami uncomfortable emotion, berarti ada sesuatu yang tidak seimbang dalam diri kita. Ada ketidakseimbangan, ada imbalance dalam diri kita. Situasi balance itulah yang disebut dengan happiness. Itu situasi yang balance. Ya, kalau uncomfortable emotion berarti ada yang tidak balance. Nah, tugas kita ya kalau kita bicara mengenai kesehatan mental gitu, berarti ini ada sebuah gangguan kecil lah gitu terhadap kesehatan mental kita. Nah, tugas kita adalah apa? Menyembuhkan gitu. Menyembuhkannya dengan cara apa? Nggak harus itu yang disebut healing sampai pergi ke Bali. Bahkan ada loh di YouTube itu saya lihat orang yang healingnya itu Audrey sampai 6 bulan. Wow, lama banget ya. Saya stres nih gitu ya, saya stres nih gitu. Terus udahlah gue mau healing, pergi ke Bali, pergi ke ini, pokoknya dia berwisata gitu selama 6 bulan. Itu namanya bukan healing, tapi flexing namanya. Ya, dia pingin mamerin di sosmednya gitu. Saya ke Bali, besok saya ke Lombok, besok saya ke Danau Toba gitu. Itu namanya flexing bukan healing gitu. Jadi jangan dikit-dikit healing gitu. Kita harus tahu orang yang melakukan healing itu adalah orang yang mengalami luka batin. Orang yang mengalami traumatic experience gitu. Kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan, yang membekas sampai hari ini, dan menghambat efektivitas kita sebagai manusia yang sehat, mental gitu. Itu definisi mengenai situasi yang dibutuhkan untuk healing gitu. Nah, kalau cuman sedikit sedih, kecewa, marah, takut, nggak pede, khawatir, itu nggak perlu healing. Itu hanya perlu sebuah penanganan yang simple saja, yang nanti akan kita bahas. Gimana cara penanganannya itu, yang simple-simple saja, yang nanti akan membuat perasaan kita berubah dari tidak balance tadi itu, karena ada uncomfortable emotion, menjadi balance kembali. Itulah yang kita sebut sebagai happiness. Yes, oke. Nah, mungkin sharing juga sedikit gitu ya kalau ngelihat fenomena ini Pak Arfan. Banyak seperti yang Pak Arfan katakan gitu ya, hanya sekedar flexing aja, liburan dan lain sebagainya supaya terlihat baik-baik aja di luar gitu ya, padahal mungkin Ya, dalamnya acak kadut gitu ya. Dan bahkan ada juga beberapa fenomena yang aku temukan ketika teman-teman nih memilih untuk healing, justru menambah masalah baru seperti menggunakan pay later, terus juga pinjol dan lain sebagainya. Nah, ini apakah menjadi problem juga nih Pak Arfan ketika kita mungkin ya mindset-nya ya, kita udah set ini healing, terus juga kita mengusahakan segala macamnya untuk healing ini, tapi ujungnya berakhir juga ya ada masalah baru. Apakah ini akan menjadi trigger untuk luka ataupun mungkin sesuatu yang sulit lagi disembuhkan ke depannya? Silakan. ya, betul sekali Audrey. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa ini ada sekarang ini sebuah kesadaran, awareness yang sangat tinggi mengenai pentingnya mental health gitu.
ya, which is good ya, dan ini sangat Iya. bagus ya, karena bahkan di dunia saja itu Perserikatan Bangsa-Bangsa itu baru mendeklar gitu tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia itu baru tahun 92. Ya. Kenapa begitu? Karena di tahun-tahun itu, di tahun 90-an awal itu, ternyata banyak sekali kasus depresi, bunuh diri, dan sebagainya ya di dunia ini yang menunjukkan bahwa orang tuh belum aware gitu terhadap yang namanya mental health. Kalau bicara kesehatan itu kesehatan fisik gitu yang dibicarakan, bukan kesehatan mental gitu. Nah, makanya saya senang sebetulnya gitu. Ya kalau masyarakat ini sekarang sudah sangat aware mengenai yang namanya mental health. Terutama adalah generasi Z gitu ya. Generasi Z itu bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, ada penelitian dari Deloitte ya, sebuah konsultan global ya, yang mengatakan bahwa bahkan bagi generasi Z, kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada kesehatan fisik gitu. Bahkan Oke. seperti itu. Ya. Kalau generasi Y atau milenial itu menganggap bahwa memberikan skor yang sama. Kesehatan mental itu skornya sekian, kesehatan fisik sekian itu sama skornya. Tapi kalau generasi Z itu kesehatan mental itu jauh lebih tinggi daripada kesehatan fisik. Nah, jadi saya gembira dengan fenomena ini gitu ya. Tetapi ya, kemudian ketika digunakan menjadi bahasa yang tidak pada tempatnya, itu menciptakan nanti makna yang berbeda gitu. Ya. Akhirnya itu tadi, karena healing diartikan sebagai, kalau healing itu berarti kamu harus pergi ke sebuah tempat atau bahkan berwisata, liburan gitu ya. Akhirnya nanti menimbulkan masalah baru lagi gitu, seperti ya ya itu nanti baik di luar, tadi persis seperti yang Audrey bilang, Ya. baik di luar, baik di sosmed ya, tapi sebetulnya di dalam nih kita sedang membuat masalah baru. Kenapa? Karena kita harus ya itu semua ada biayanya gitu. Betul. Semua ada biaya dan itu tidak murah. Ya, Yes. yang ingin nanti kita bahas dalam talk show ini adalah sebetulnya kalau Anda mengalami yang namanya uncomfortable emotion, Anda Mhm. perlu menyelesaikan itu, tapi itu namanya bukan healing. Ya, Oke. itu sebuah terapi biasa saja yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah, sangat murah, bahkan boleh dibilang nggak ada biayanya kalau kita tahu bagaimana caranya. Oke, jadi kita wajib tahu caranya, jadi jangan Ya, kemana-mana small listeners, dan Anda juga yang ingin sharing pendapat gitu ya terkait dengan fenomena healing ini sendiri juga, mungkin ada mispersepsi juga di lingkungan sekitar Anda yang Anda temui, atau mungkin Anda punya persepsi sendiri nih ya tentang healing. Menurut saya, Mbak Audrey dan juga Pak Arfan, healing itu sekedar makan makanan yang favorit juga boleh, silakan sharing ya. Di 0812 11 12 959 ataupun di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami masih tunggu respon Anda, nanti kita akan bahas sebenarnya cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan diri kita sendiri, sebelum mungkin kita tahu juga batasannya karena ada psikolog, ada, apa ya, orang-orang yang bisa membantu juga. Tapi ya. dari diri kita gimana untuk kita bisa membantu diri kita bisa heal? Setelah ini kita akan kembali dalam Smart Happiness.